Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih. Kemarin terakhir kita mengambil kaidah yang sangat besar dan bagus. Kaidahnya, man ta'ajjala syai'an qabla awanihi 'uqiba bihirmanih. Barang siapa yang buru-buru ingin segera mendapatkan sesuatu sebelum waktunya dengan cara yang haram, maka justru dia akan dibalas dengan apa? Diharamkan untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Seorang anak buru-buru mendapatkan warisan bapaknya, malah bapaknya dibunuh sama anak tersebut. Akhirnya anaknya dibalas tidak mendapatkan warisan. Orang yang semula dapat wasiat, paham ya? Karena dia buru-buru ingin segera mendapatkan wasiat, orang yang berwasiat dibunuh sama dia. Akhirnya justru dia malah dibalas tidak mendapatkan wasiat. Paham maksudnya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat sini. Halaman yang ke 345 atau sebelumnya itu ya, apa sebelumnya? 344 bagian bawah itu. Lau anna rajulan qatala abah, kalau seandainya sekarang ada orang membunuh bapaknya. Ada orang membunuh bapaknya. Apa? Ada orang membunuh, lihat ya. Ada orang membunuh bapaknya. Wa li hadzal qatil akh. Pembunuh ini ternyata punya akh, punya saudara. Famanil ladzi yarisul ab, sekarang siapa yang akan mendapatkan warisan bapaknya ini? Naqul ibn, anaknya aslinya, alladzi lam yaqtul, anaknya yang tidak membunuh. Belum, ada seorang bunuh bapaknya. Si pembunuh ini punya saudara. Nah, ketika bapaknya meninggal, siapa yang mendapat warisan? Seharusnya anaknya kan, tapi anaknya yang tidak membunuh. Tsumma innal ibna alladzi laysa biqatil qatala akhahu qisasan. Ini bayangkan. Kemudian anaknya yang bukan pembunuh, dia bunuh saudaranya karena qisas, bukan karena apa? Bukan karena yang haram, karena qisas. Fa hal yarithu akhahu aw la? Sekarang saudaranya dapat warisan atau tidak? Naqul na'am yarithu. Iya, dapat warisan dia. Kenapa? Li'annahu qatalahu bihaqqin wa laysa 'ala wajhin muharram. Karena dia membunuhnya dengan cara yang hak, yaitu qisas, dan bukan dengan cara yang haram. Paham maksudnya? Jadi kalau anak itu kan seharusnya dapat warisan dari bapaknya. Kalau bunuh bapaknya karena qisas, tetap dapat warisan. Tapi kalau bunuh bapaknya karena apa? Bukan karena kisah, tapi karena perkara yang haram. Dengan cara yang haram maksudnya, dibunuh misalkan, diracun misalkan, dibakar misalkan, wal iyadu billah, haram, anaknya dapat warisan. Paham ya? Naam. Berikutnya, wa in kana al-qatl khata'an. Sekarang kalau bunuhnya keliru. Ada apa orang bunuh keliru itu? Bisa terjadi. Orang naik mobil, dia nyopir. Paham ya? Nah, bapaknya sebelahnya. Ternyata qadarullah dia nabrak pohon. Jebret itu, nabrak pohon, langsung apa? Pohonnya tumbang, bukan mobilnya. Pohonnya tumbang. Ternyata bapaknya meninggal dunia. Nah, anaknya sengaja enggak bunuh bapaknya? Sengaja enggak? Anak tadi enggak sengaja. Ini pembunuhan keliru seperti itu. Enggak bertujuan untuk bunuh, tapi dia pengennya ya mau jalan aja, kan nabrak pohon, qadarullah masyafa'al. Pohonnya tumbang, pohonnya. Yang tabrak tumbang pohonnya. Paham ya? Bapaknya meninggal dunia karena punya penyakit jantung, kaget. Namanya langsung meninggal dunia situ. Nah, bagaimana ini? Pembunuhan sengaja atau enggak sengaja? Khata'. Pembunuhan keliru di sini. Yakni laisa qisasan wala 'amdan, bukan kesengajaan, bukan qisas. Karajulin yaqudu sayyara bi akhin lahu wa hasala hadis. Seperti ada orang nyopir mobil dengan saudaranya, kemudian terjadi kecelakaan. Wa matal akh, kemudian saudara tersebut mati, fa hal yarisu akhuhu as-sa'id? Saudaranya yang nyopir ini apakah dapat warisan? Karena apa? Karena diduga membunuh saudaranya tadi. Naqul al-masyhur minal madhab annahu la yarithuhu. Madhab itu biasanya madhab siapa sini? Hambali ya. Nah, barakallahu fiik. Hambaliyah biasanya, na'am. Yang masyhur menurut madhab Hambali bahwasanya tidak mendapat warisan. Kenapa? Lihtimali an ya'tamidal insan al-qatl. Karena ada kemungkinan jangan-jangan dia sengaja. Namanya pembunuhan apa namanya? Istilahnya kalau bunuhnya berencana namanya apa? Pembunuhan apa namanya? Pembunuhan berencana benar, tapi ada lagi istilah lain. Apa pembunuhan apa? Apa istilahnya? Ada lagi istilah yang lain. Apa istilahnya? Jadi bunuhnya ini, nah barakallahu fikum, sepakat sengkongkol itu, sengkongkol, kemudian akhirnya apa? Nah barakallahu fikum, dengan cara bagaimana? Kerjasama, akhirnya apa? Dibunuh. Nah, istilah lainnya apa? Ada istilah lain enggak? Enggak ada ya? Nah, Allah musta'an. Nah, terlupakan ya. Ada istilah lain, lupa. Istilahnya apa? Istilahnya itu dalam
Bahasa Arab ada istilah yang lain yang cuma bahasa Indonesia ya pembunuhan berencana gitu ya. Mau berantai atau berencana sama aja. Kita lihat sini. Wa yaqulu innahu akhta, tapi dia mengatakan keliru dia. Fasad dan bab dalam rangka untuk menutup pintu naqul laris. Nah, menutup pintu dikhawatirkan dia sengaja, berarti dia enggak dapat warisan itu aja. Biar apa? Biar tertutup pintu dugaan-dugaan tadi. Wal qaulu tsani, pendapat yang kedua. Dan pendapat yang kedua, annahu yaris. Dia tetap dapat warisan, ini pendapat yang kedua. Lakin la yaris minad diyah, tapi enggak boleh ngambil warisan dari dia. Kan membunuh tanpa disengaja keliru, diahnya berapa ekor unta? 100 ekor unta, ya enggak? Nah, 100 ekor unta itu termasuk diahnya kan? Nah ketika bayar diah tersebut, diahnya ini, paham ya? Boleh enggak dia ambil sebagai warisannya? Enggak boleh. Yang diambil itu harta peninggalan yang terbunuh tadi itu. Nah, bal yarisu min mali al-awwal. Bahkan apa? Bahkan dia boleh mendapat warisan dari harta yang pertama, bukan dari dia. Bukan dari denda tadi itu. Wa amad diyatu fa hiya 'alal qatil. Nah, maka dia itu kewajiban bagi orang yang bunuh tadi itu yang wajib membayarnya. Wa takunu li baqiyatil warasah, maka dipergunakan untuk ahli waris yang lainnya. Adapun yang bunuh, dia dapat warisannya bukan dari apa? Bukan dari dia tadi, tapi dari harta peninggalan yang lainnya. Ini kalau bunuhnya tanpa disengaja. Ini pendapat yang kedua. Fa idza qala qailun, kalau ada yang mengatakan, limadza warastum qatil khata? Kenapa kamu malah ngasih warisan pembunuh yang keliru? Qulna, kita katakan, li'annahu lam yata'ajjal qatl, karena dia enggak menyengaja, enggak terburu-buru bunuh gitu loh. Lakinnahu hasala bi ikhtiyarih, karena terjadi, akan tapi dia terjadi tanpa keinginan dia, orang tabrakan. Itu keinginan dia bukan? Enggak ada, kecuali orang bunuh diri. Paham ya? Nyopir santai gini ternyata apa? Depannya ada pohon tumbang, nabrak dia. Kan bukan keinginan dia. Paham ya? Bukan keinginan dia. Falam namna'hu minal irs, maka tidak ada faktor yang bolehkan kita menghalangi dapat warisan. Dikit lagi, insanun awsa li syakhsin, ada orang memberikan wasiat kepada orang lain, qala idza muttu, kalau aku mati, u'tu fulanan 5,000 riyalin, masyaallah. Kalau aku mati nanti, berikanlah kepada si fulan 5.000 rial. Nah, sembarangan 5.000 rial walaupun 5 lembar. 1.000 rial itu kan 1 lembar. 5.000 rial itu kalau dirupiahkan enggak usah nanya udah. Paham ya? 2 bulan 3 bulan itu enggak kerja. Paham ya? Kalau pengeluarannya sedikit tapi ya. Nah, itu 5.000 rial Saudi misalkan. 1.000-nya itu aja kurang lebih 3 juta. Nah, 1 lembar real. 1 lembar real ya. 1.000 rial Saudi. Kalau 1.000 rial Yamani, kurang lebihnya 50.000 rupiah. Paham ya? Itu 1 lembar. Nah, jadi kalau 5.000 rial Saudi misalkan taruhlah ya udah 15 juta. Kira-kira sepekan kerja enggak gitu, Pak? Kalau untuk makan keseharian. Turah-turah. Paham ya? Paham ya? Turah-turah ya. Nah, barakallahu fikum, tersisa. Summa innal musalahu istabta'a mautul musi. Allahu musta'an. Nah, kemudian apa? Kemudian orang yang diwasiati tadi istabta'a mautul musi. Nah, yaitu seakan-akan memperlambat matinya orang yang memberi wasiat tadi. Wa huwa muhtajun li hadid darahim. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang diwasiati tadi ternyata melihat apa? Orang yang berwasiat tadi kayak lambat itu. Nah, barakallahu fikum, dalam artian enggak segera meninggal. Padahal dia butuh pada dirham-dirham. Fatahaba wa qatalahu, akhirnya dia pergi bunuh gitu loh. Bunuhnya pakai apa bunuhnya? Terserah. Mau pakai pisau, pakai besi, intinya dibunuh dia. Bunuh ya, bunuh. Nah, gini itu enggak harus pakai pisau ya. Nah, ini enggak harus pakai pisau. Nah, bisa pisau, bisa pedang. Bisa enggak pedang ini? Bisa, loh, paham ya? Cambuk bisa gini? Bisa. Paham ya? Kita lihat di sini. Apa kata beliau? Kata beliau di sini, barakallahu fikum, fadzahaba wa qatalahu, akhirnya dia pergi, dibunuhlah orang yang berwasiat tadi. Wa hal yastahiqu syai'an minal wasiyah. Sekarang kalau sudah terbunuh, orang yang diwasiati ini dapat enggak sedikit dari wasiat tersebut? Naqul la, enggak dapat. Li'annahu ta'ajjala syai'an qabla awanihi ala wajhin muharram. Karena dia terburu-buru mendapatkan sesuatu sebelum waktunya dengan cara yang haram. Fa yu'aqab bi hirmanihi, maka dia dihukum dengan pengharaman. Dihukum dengan apa? Diharamkannya sesuatu tersebut. Ayo.
Nah, kita lihat di sini. Satu lagi, lau anna insanan faqiran, kalau seandainya ada orang fakir. Atau sebelumnya, wa amma man ta'ajjala syai'an 'ala wajhil mubah fa innahu la yu'aqab bil hirman, masyaallah. Adapun kalau seandainya orang buru-buru ingin segera mendapat sesuatu dengan cara yang mubah, dengan cara yang diperbolehkan, fa innahu la yu'aqab bil hirman, maka dia tidak akan apa? Tidak akan dihukum dengan pengharaman. Contohnya apa contohnya? Borongan dia menyanggupi ada 2 kamar mandi, siap borong enggak? Si fulan, kata si fulan, siap katanya. Berapa? Nah, barakallahu fiik, ya 2 kamar mandi ya 20 juta misalkan. Dia siap borong 20 juta ini. Karena uang itu kan belum dikasih semuanya. Baru DP-nya 5 juta taruhlah. Sampai selesai baru dibayar semuanya. Nah, ini tukangnya yang borong ini buru-buru ya. Wah, bagaimana caranya segera dapat 20 juta? Dikerjakan dalam sehari, bayangkan. Masya Allah. Bagaimana caranya? Tukangnya yang borong tadi langsung kerja cepat, gercep gerak cepat, langsung sehari jadi 2 kamar mandi. Dapatlah 20 juta. Dengan cara yang mubah enggak itu? Dengan cara yang boleh enggak? Boleh aja kalau dia mampu, enggak masalah. Ada kira-kira 2 kamar mandi sehari jadi itu? Ya mungkin aja tukangnya 1000. Atau tukangnya banyak itu, istilahnya semuanya kerja gitu banyak mungkin. Paham ya? Ini buru-buru ingin dapat sesuatu tapi dengan cara yang halal enggak masalah itu loh. Paham ya? Nah, jembatannya kurang bagus, diborong. Diborong misalkan taruhlah apa? Targetnya sepekan, diselesaikan dalam waktu 2 hari ya mungkin aja. Ingin segera dapat kan, tapi dengan cara yang halal enggak masalah. Yang dilarang itu dengan cara yang haram. Paham ya? Nah, borong sudah dikasih 20 juta, kemudian bosnya dibunuh, misalkan, enggak diselesaikan, itu haram. Nah, itu termasuk yang perlu diperhatikan ya. Ini jadi kaidahnya diingat-ingat, man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bi hirmanih. Barang siapa yang terburu-buru ingin mendapat sesuatu sebelum waktunya, ala wajhin muharram, dengan cara yang haram, maka dia akan dihukum dengan diharamkan untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Wallahu a'lam bissawab.